warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Singkawang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya Linda Budiati dari SDN 92 Singkawang. Saya Fitri dari SDN 47 Singkawang. Saya Octaviana Setiagraha dari SDN 44 Singkawang. Assalamualaikum, selamat siang Bu Fitri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Linda. Kabar baik Bu, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu Fitri ya. Amin. Nah, Bu Fitri, pagi ini ada sesi coaching dengan Ibu Tira ya? Iya benar Bu, rencananya nanti jam 9 saya akan melakukan coaching dengan Ibu Tira. Iya, baik Bu. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu Fitri kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Tira. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching, Bu? Iya Ibu, insya Allah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Linda yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat ini melakukan coaching bersama Ibu Tira nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti. Saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching bersama Ibu Tira nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching berdasarkan prinsip coaching. Prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kompetensi inti dalam coaching yang pertama yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu melakukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, di sini rasa maksudnya yaitu Ibu bisa menerima pernyataan dari coaching, Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, Ibu juga bisa merangkum pernyataan dan permasalahan dari coaching. Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik penilaiannya, Bu? Iya Bu, jelas. Iya Bu, nanti pada saat coaching saya akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Nah, baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Iya Ibu Linda. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Nah, pada saat coaching yang pertama itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya. Nah, yang pertama itu tentang kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Bu Fitri, kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana secara spesifik ingin Ibu saya observasi? Baik Bu, secara spesifik saya ingin Ibu mengobservasi bagian mendengarkan, terus dengan aktif mendengarkan dengan aktif, dan pada saat saya mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu ya. Iya. Baik Bu, berarti saya fokus pada kompetensi yang ingin saya observasi, yaitu bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya.
Kemudian indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi coaching ini? Indikator yang pertama, saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, serta saya nanti bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Iya. Terus yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka, yaitu pertanyaan yang berasal dari mendengar ya Bu ya. Iya, demikian ya Bu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Tira nanti ya. Setelah Ibu melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Ibu Tira, apa kabarnya hari ini Ibu Tira? Waalaikumsalam Bu Fitri. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Ibu Tira. Nah, semoga kita akan mendapat kesehatan ya Bu Tira ya. Ibu Tira, terima kasih ya sudah mau datang ke ruangan ini ya. Nanti kita berbincang-bincang sebentar ya. Nah, kita akan melakukan pembicaraan sebentar sekitar 10 atau 15 menit gitulah ya Bu Tira. Nah, saya akan berusaha ya Bu Tira untuk mendengarkan cerita dari Ibu Tira dengan baik seperti itu. Baik Bu, ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu Tira. Nah, jadi hari ini kira-kira Ibu Tira itu mau menceritakan tentang apa? Saya ingin menceritakan tentang di sekolah saya Bu. Jadi di sekolah saya itu sering terjadi jam kosong. Nah, gitu Bu, saya memikirkan bagaimana siswa saya itu datang ke sekolah menjadi seperti sia-sia begitu Bu. Mereka udah semangat untuk datang ke sekolah, bangun pagi, berpakaian rapi, namun pada saat sampai di sekolah, anak-anak hanya bermain atau melakukan hal-hal yang sia-sia sih menurut saya Bu. Jadi hanya tidak belajar begitu Bu, tidak dibimbing oleh guru kelasnya. Baik, berarti Ibu Tira ingin menceritakan tentang jam kosong di sekolahnya ya Ibu Tira ya? Iya benar sekali Bu. Nah, apa kira-kira tujuan kita bercerita kali ini agar nanti di akhir bisa mencapai tujuan tersebut Ibu Tira? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu, agar membuat pembelajaran itu berjalan lebih baik lagi Bu. Oh ya, baik. Jadi Ibu Tira ingin menemukan solusi dari permasalahan jam kosong yang ada di sekolah Ibu ya, dan membuat pelaksanaan pembelajaran di sekolahnya lebih baik lagi seperti itu ya Bu Tira. Ya, benar sekali Bu. Oke, menurut Ibu Tira, pembelajaran yang lebih baik itu seperti apa ya? Menurut saya pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang dimana siswa itu datang ke sekolah mendapatkan haknya yang sama dengan seluruh siswa yang ada di sekolah. Jadi misalnya nih kelas 4 kosong begitu. Nah, saya berharapnya siswa tersebut walaupun jam di kelasnya kosong, tapi mereka tetap melakukan pembelajaran sama halnya dengan kelas lainnya begitu, mendapatkan haknya sebagai pelajar yang sesuai gitu. Wah, saya setuju sekali ya dengan pendapat yang Ibu sampaikan tadi. Apakah kalau berhalangan hadir dan memberikan tugas seperti itu, anak-anak itu tidak bisa belajar sesuatu gitu Bu? Menurut saya Bu, apabila guru itu berhalangan hadir dan pengkondisian di kelas itu digantikan dengan tugas, mungkin anak-anak akan tetap bisa belajar ya, belajar sesuatu mungkin dari buku eksplorasi dan sebagainya. Namun Bu, akankah lebih baik jika di dalam kelas itu ada guru pengganti begitu Bu? Nah, jadi anak di dalam kelas itu bisa diminimalisir atas perilaku atau kejadian-kejadian yang mungkin terjadi begitu Bu. Jika ada guru pendampingan bisa
memantau siswa di dalam kelas begitu. Iya, benar sekali ya Bu Tira. Jadi anak akan meniru gurunya ya kalau gurunya itu tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya seperti itu ya Bu Tira ya, tugas mengajar lah ya. Jadi kira-kira ini Bu Tira, jika dipresentasikan dari 1 sampai 100 gitu ya Bu Tira, kira-kira di sekolah Ibu Tira itu berapa tingkat kehadiran guru-guru di kelas tersebut? Kalau menurut pengamatan saya itu Bu sekitar 70% Bu. Nah hal itu terjadi itu sebenarnya bukan karena gurunya malas atau tidak bertanggung jawab sih Bu ya sebenarnya. Namun ada beberapa guru itu dia mempunyai tugas lain selain tugas wajibnya begitu Bu. Nah ada yang mungkin bertugas sebagai bendahara bos ataupun memang ada hal-hal yang memang harus dibagi begitu Bu antara tugas di sekolah dan tugas di luar yang memang harus dihadiri gitu Bu. Nah kebanyakannya seperti itu. Dan selain itu di sekolah saya juga Bu itu gurunya kurang Bu. Nah makanya jadi terjadilah jam kosong tadi. Misalnya ada satu aja guru yang tidak hadir di sekolah, maka ya yang terjadi jam kosong tadi begitu Bu. Baik, berarti 70% ya Bu Tira ya. Kira-kira dari 70% itu yang ingin Ibu Tira harapkan tingkat kehadiran guru di kelas itu mencapai keberapa ya untuk kedepannya seperti itu? Saya mengharapkan kehadiran guru itu 90 hingga 100% Bu. Wah, mantap sekali ya, luar biasa semangatnya itu ya Bu ya. Jadi sebagai seorang guru itu kita dalam situasi apapun kita harus mengupayakan agar kita itu bisa tetap hadir di kelas begitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu Tira, apa yang harus dilakukan guru seandainya apabila guru tersebut berhalangan hadir di sekolah atau di kelas? Kalau misalnya hal tersebut terjadi, saya mengharapkan guru yang bersangkutan itu bisa mengkondisikan kelas Bu. Misalnya dengan mungkin menitipkan tugas kepada rekan guru lain, sehingga di kelas itu anak-anak bukan hanya bermain luar kelas ataupun bahkan mengganggu kelas yang lain gitu Bu. Jadi asalkan di kelas itu ada guru pendampingnya, selain diberi tugas juga dititipkan atau diamanahkan untuk guru yang tidak memiliki jam mengajar itu untuk menggantikan guru yang bersangkutan tadi begitu Bu. Jadi kelas tidak kosong. Wah, ide Ibu Tira ini bagus sekali ya Bu ya. Nah, akan lebih bagus kalau tiap guru itu ada penggantinya gitu ya Bu ya. Ya benar. Namun siapa nantinya yang akan menggantikan Bu Tira, menggantikan Bu Tira dalam mengajar pada jadwal mengajarnya itu? Oh, yang menggantikannya ya Bu ya. Sepertinya hal tersebut bisa diatur Bu. Jadi kita buatkan sistem mengatur jadwal guru terkait jam kosong tersebut agar meminimalisir adanya jam kosong itu Bu. Jadi diatur lah, nanti dibicarakan bersama guru-guru seluruhnya kelas sekolah. Namun apakah guru lain itu bersedia Bu mendapatkan tugas tambahan seperti itu? Nah ini Bu yang ingin saya bicarakan. Karena untuk mencari guru pengganti itu sepertinya sulit ya Bu ya. Kalau Ibu Tira sendiri apakah bersedia itu menggantikan guru lain? Saya sih bersedia saja Bu, asalkan dibayar. Wah, kalau begitu saya juga mau Bu. Bentar Bu ya. Nah, atau bagaimana kalau nanti akan saya buatkan sistem berbayar dan dibayar begitu Bu. Wah, ide yang bagus itu Bu. Jadi rasanya guru yang lain itu pasti banyak yang tertarik gitu ya. Ya Bu. Karena saya pikir mungkin sistem ini cocok untuk permasalahan jam kosong yang saya maksudkan tadi Bu. Iya. Baik, kira-kira apa selanjutnya yang akan Ibu Tira lakukan? Hal yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya akan menghadap ke kepala sekolah terlebih dahulu untuk mendiskusikan hal ini
Kemudian langkah selanjutnya saya akan berdiskusi bersama rekan saya di sekolah dan membuat proposal dan mendemonstrasikan ide ini di pertemuan guru, mungkin di Kombal gitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu, semangatnya saya salut deh. Banyak sekali ternyata solusi yang Ibu sebutkan tadi ya. Kira-kira strategi apa atau strategi yang mana yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Bu Tira? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian meminta izin kepada beliau serta meminta saran terlebih dahulu. Itu yang akan saya lakukan. Oke, bagus itu Bu. Dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, kira-kira ada hal lain tidak yang bisa Ibu lakukan? Tampaknya saya akan aktif mencari informasi tentang program baru, terutama di sekolah-sekolah swasta. Karena saya pikir kalau di sekolah swasta itu kan gurunya banyak, kemungkinan terjadinya jam kosong itu sangat kecil begitu Bu. Iya, benar ya. Kalau di swasta biasanya itu memang tingkat kekosongan guru itu kecil ya Bu Tira. Nah, kalau begitu dalam waktu dekat ini kira-kira kapan dan bagaimana cara Ibu akan memulainya? Sebenarnya akan saya lakukan dalam minggu ini Bu. Kemungkinan besok sepulang setelah saya mengajar gitu, saya akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu seperti tahapan yang saya sebutkan sebelumnya begitu Bu. Bagus itu Ibu Tira. Saya salut juga ya. Kira-kira menurut Ibu Tira ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Tentu saja ada Bu. Terutama rekan-rekan saya di sekolah. Rekan-rekan saya di sekolah itu kebanyakan berpikir terbuka dan menerima saran begitu Bu. Apalagi itu terkait sekolah ya kan, jadi sesuatu yang dilakukan untuk kemajuan sekolah itu pastinya saya didukung oleh rekan-rekan saya terutama Bu, demi keberhasilan program ini. Baik, sangat bagus itu ya Bu ya. Nah, dari obrolan kita hari ini Bu Tira, apa yang bisa Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari obrolan kita ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti kegiatan yang telah saya susun ini akan berjalan begitu Bu. Saya pikir ini akan berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang telah Ibu rancang ya berjalan dengan baik ya, lancar ya. Nah, jadi cukup di sini dulu ya kita pembicaraan kita ini Bu Tira ya. Jadi saya ingin nanti kedepannya setelah Ibu melaksanakan apa yang telah Ibu rancang tadi, nah kita ngobrol coaching lagi lah ya Bu Tira. Baiklah Ibu Tira, saya cukupkan pembicaraan kita pada hari ini. Saya tutup ya Bu Tira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Ya. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia